Halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya Sir Henry. Kali ini saya akan membahas materi untuk anak-anak kelas 7 tentang himpunan ya. Kita mulai dari materi yang paling dasar, yaitu konsep dasar himpunan. Nah, apa sih materi himpunan ini? Nah, akan kita pelajari ya. Oke. Himpunan adalah kumpulan benda-benda yang didefinisikan dengan jelas. Jadi maksudnya didefinisikan itu bisa kita jelaskan dengan jelas gitu ya. Jadi semua orang setuju gitu ya dengan penjelasan itu gitu ya. Kalau tidak bisa kita definisikan dengan jelas, maksudnya ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, itu bukan himpunan. Jadi himpunan itu harus bisa didefinisikan dengan jelas. Nah, contohnya seperti apa? Saya akan berikan 3 contoh ya. Misalnya kumpulan hewan berkaki 4. Nah, ini kenapa himpunan? Karena kita bisa menyebutkan dengan jelas anggota dari kumpulan hewan berkaki 4. Misalnya anjing, terus kucing, gajah, singa, harimau ya. Lalu kita juga bisa menyebutkan yang bukan anggota kumpulan hewan berkaki 4 seperti ayam, bebek ya, burung. Nah, itu kan semua hewan berkaki 2. Nah, ya, jadi kumpulan hewan berkaki 4 itu merupakan himpunan karena bisa didefinisikan dengan jelas. Oke, yang kedua, kelompok bilangan faktor dari 12. Nah, faktor itu artinya pembagi. Nah, kita juga bisa sebutkan dengan jelas apa saja faktor dari 12, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Jadi faktor dari 12 itu adalah semua bilangan yang bisa membagi 12 ya. Oke, yang ketiga kelompok bilangan cacah. Nah, bilangan cacah itu adalah bilangan bulat positif dan 0. Jadi bilangan yang dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu namanya bilangan cacah. Nah, ketiga contoh ini semuanya bisa didefinisikan dengan jelas, makanya disebut himpunan. Nah, bagaimana contoh yang bukan himpunan? Contoh yang bukan himpunan misalnya kelompok siswa di kelas yang berbadan tinggi. Nah, ini walaupun berbadan tinggi itu bisa kita definisikan, tetapi tinggi untuk setiap orang itu tidak sama ukurannya ya. Bisa saja di kelas kamu ada teman kamu si A berbadan paling tinggi di kelas kamu, tetapi di kelas sebelah kamu ada lagi yang lebih tinggi dari si A. Berarti si A ini sudah tidak berbadan tinggi lagi. Atau mungkin si A ini kalau misalnya ke Amerika misalnya ya, rata-rata kan orang Amerika, orang bule itu kan tinggi-tinggi. Bisa aja di Indonesia si A ini dianggap orang yang berbadan tinggi, tetapi di Amerika berbadan pendek karena ada lagi banyak orang yang lebih tinggi dari dia. Nah, jadi kelompok siswa di kelas yang berbadan tinggi itu tidak bisa kita definisikan dengan jelas, kecuali kelompok siswa di kelas yang berbadan tinggi 150 cm misalnya. Nah, itu kan jelas. Kita berarti hanya mencari teman-teman kita yang tinggi badannya 150 cm gitu. Itu namanya bisa didefinisikan dengan jelas. Tetapi kalau hanya berbadan tinggi itu tidak bisa didefinisikan dengan jelas karena tinggi bagi setiap orang itu relatif ya, beda-beda gitu. Oke. Yang kedua, kelompok bilangan besar. Nah, ini juga sama. Kelompok bilangan besar 1000 mungkin kita sudah berpikir itu cukup besar ya. Tapi kalau 1000 dibandingkan dengan 1 juta bagaimana? 1000-nya jadi jauh lebih kecil. 1 juta kita juga berpikirnya sudah banyak, sudah besar. Tapi bagaimana 1 juta dibandingkan dengan 1 miliar? Nah, gitu kan? Jadi ada lagi yang lebih besar, ada lagi yang lebih besar. Jadi kelompok bilangan besar itu tidak bisa didefinisikan dengan jelas, kecuali dikasih batasan kelompok bilangan kurang dari 1000 misalnya. Nah, itu kan jelas kita bisa menyebutkan semua bilangan yang kurang dari 1000. Nah, itulah yang disebut dengan himpunan ya. Yang ketiga, kelompok siswa pandai di kelasmu. Nah, ini juga sama. Jadi mungkin kamu menganggap teman kamu pandai, tapi di kelas lain, di sekolah lain lebih banyak lagi anak-anak yang lebih pandai dari teman kamu misalnya. Nah, jadi pandai itu juga relatif ya. Oke.
Saya akan contohkan yang lain. Misalnya kelompok warna-warna yang menarik. Nah, bagaimana menurut kalian? Kelompok warna yang menarik itu himpunan atau bukan? Nah, jawabannya bukan. Karena warna yang menarik juga itu beda-beda. Setiap orang punya warna favorit masing-masing, ya kan? Itu bukan himpunan. Atau kelompok hewan berkaki dua. Nah, bagaimana kalau kelompok hewan berkaki dua? Apakah dia himpunan atau bukan? Jawabannya himpunan. Karena sudah jelas berkaki dua, jadi kita bisa sebutkan. Misalnya ayam, ya kan? Lalu kumpulan siswa di kelasmu yang berumur kurang dari 11 tahun. Nah, bagaimana kalau ini? Himpunan atau bukan? Nah, jawabannya himpunan juga. Kenapa? Karena sudah jelas berumur kurang dari 11 tahun. Jadi kita bisa pastikan anggota yang kita sebut itu semua yang umurnya kurang dari 11 tahun. Kalau dia cuma bilang kumpulan siswa yang masih muda di kelasmu misalnya. Nah, muda kan juga relatif ya. Oke, lalu kumpulan lukisan yang indah. Nah, kumpulan lukisan yang indah juga sama. Nah, ya, kadang kita melihat gajah melukis menggunakan belalainya atau kakinya, itu kan sebenarnya asal-asalan aja ya. Nah, kita menganggapnya itu lukisan biasa aja misalnya. Tapi bagi seniman-seniman yang pecinta seni, mereka berpikir bahwa itu lukisan yang sangat indah sekali. Nah, jadi lukisan yang indah juga relatif. Nah, ada yang suka sama lukisan pemandangan, ada yang sukanya sama lukisan yang abstrak, jadi beda-beda. Nah, jadi kumpulan lukisan yang indah itu juga bukan himpunan karena tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Oke, nah sudah cukup banyak contoh-contoh himpunan dan bukan himpunan yang saya berikan. Mudah-mudahan kalian ngerti ya konsep himpunan. Oke.